أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Terkhusus untuk anak-anak kelas 11, baik 11 MIPA maupun 11 IPS. Kita ketemu lagi di pelajaran Al-Quran yang hari ini kita akan membahas satu hadis. Namun sebelum kita menuju satu hadis tersebut, bagi anak-anak yang belum menonton video yang kemarin bisa menonton lewat link yang ada di atas ini ya. Baik, kita akan membahas satu hadis tentang taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu bab kita yang pertama pada pelajaran Al-Quran adalah menjadi seorang muslim yang taat, tunduk dan patuh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatin khaliq. Rawahu Ahmad. Aku mendengar bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk yang dia bermaksiat kepada Sang Pencipta. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam hadis ini kita bisa mempelajari banyak hal, yaitu yang pertama, untuk menjadi seorang makhluk yang baik hendaknya kita taat kepada Allah tidak hanya dalam hal beribadah, namun lebih juga kita menekankan pada diri kita untuk menjauhi segala perbuatan dosa dan maksiat semaksimal mungkin. Karena dengan kita menjauhi maksiat tersebut, nilai ibadahnya sama dengan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita tidak membawa dosa. Di antara sifat-sifat pelajar muslim yang masih terjerumus dalam dosa, di antara dosa-dosa para pelajar, ada yang merokok, kemudian ada yang berani sama orang tua, ada yang tawuran, ada yang kemudian pacaran, ada yang minum minuman khamr, kemudian ada yang balap liar, dan juga tidak melaksanakan sholat atau meninggalkan sholat, dan dosa-dosa yang lain sebagainya. Ini adalah dosa-dosa yang umum dilakukan oleh para pelajar, namun kita harus senantiasa untuk bisa menjauhi segala jenis maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara maksimal. Kemudian bagaimana kalau kita sudah terbiasa melaksanakan maksiat tersebut dan kita sulit? Maka pelan-pelan, perlahan-lahan untuk bisa meninggalkan maksiat tersebut. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan makhluk. Makhluk di sini bisa berupa jin, bisa manusia. Maka manusia yang kita sedang bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya tidak ada ketaatan pada diri kita, terutama ketika kita sedang melaksanakan maksiat atau kita belum bertaubat dari maksiat tersebut. Maka kita harus senantiasa berhati-hati dalam melaksanakan segala sesuatu. Hati-hati dalam memilih teman dan hati-hati pula dalam menjalankan hal-hal kemudian bisa menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Di antara contoh maksiat yang sudah saya sebutkan tadi, maka hendaknya para pelajar sekalian, anak-anak sekalian bisa menjauhi segala jenis maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hikmah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Yang pertama adalah senantiasa tunduk, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana jantung kita kapan berdetak, kemudian suatu saat nanti dia akan berhenti berdetak, tunduk, taat dan patuh sesuai dengan ketentuan yang sudah Allah perintahkan. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh mengkultuskan pendapat
dari seorang tentang masalah agama saja, dan sedangkan orang tersebut masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak semena-mena mengambil pendapat dari orang-orang yang masih suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu senantiasa berusaha untuk berbakti kepada orang tua dan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga tidak menjadi panjang dan lebar. Silahkan anak-anak sekalian bisa komentar di Google Classroom dan juga di YouTube di bawah. Yang kemudian komentar dari Google Classroom dan juga di bawah atau di YouTube saya jadikan sebagai bahan untuk absensi dan juga nilai tambahan untuk anak-anak sekalian. Jangan lupa untuk berikan like dan subscribe. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.